Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Kita disapa firman Tuhan untuk mengawali kehidupan kita hari ini. Sebelumnya kita bersama di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab 2 Korintus 11 ayat 30. Beginilah bunyinya. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Sebuah lagu yang isinya begini, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus pati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Bapak Ibu, saudara-saudari dan kekasih dalam Kristus Yesus, ada bagian di dalam hidup kita yang tidak mungkin kita lakukan, tetapi Allah memampukannya. Dan ada hal-hal di dalam hidup kita yang tidak mungkin untuk kita lakukan, tetapi Allah memungkinkannya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kelemahan kita Tuhan bekerja. Di dalam kelemahan hidup kita Tuhan punya kuasa. Jadi jangan kita minder dengan kekurangan-kekurangan dan keterbatasan kita. Sebab Tuhan sudah menciptakan kita indah sekali. Oleh karena itu, apapun yang menjadi kekurangan di dalam kehidupan kita, itu mampu menjadi sebuah kelebihan untuk mewujudkan atau menunjukkan betapa Tuhan bisa memakai kelemahan kita menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Di dalam lirik lagu tadi dikatakan yang lemah dikuatkan, yang buta dicelipkan. Hal yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Tuhan mungkin bisa terjadi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin kita memiliki banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang membuat kadangkala kehidupan kita sebagai umat percaya minder, malu akan keberadaan kita. Tetapi Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya, lewat Rasul Paulus, Dia mengingatkan bahwa setiap kita Bapak Ibu, setiap Anda adalah orang-orang yang memiliki sesuatu yang istimewa di dalam Tuhan. Setiap kita adalah orang-orang yang sudah diciptakan sangat istimewa di hadapan Tuhan. Walaupun kita punya keterbatasan, walaupun kita punya kelemahan, tetapi setiap kita memiliki keistimewaan di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus bersyukur Bapak Ibu. Kita harus mensyukuri keadaan kita, kehidupan kita, keluarga kita, atau situasi kita saat itu. Karena segala sesuatu dapat dimungkinkan oleh Tuhan. Dan itu yang dapat kita lihat dalam kehidupan Rasul Paulus. Siapa yang tidak kenal Rasul Paulus? Dia seorang yang intelek. Dia seorang yang sangat takut dengan Tuhan. Dia seorang yang tahu tentang hukum Taurat. Tetapi sebelum dia menjadi Paulus, kita lihat bagaimana kehidupannya. Tetapi dia bukan menyombongkan hal-hal yang dia miliki. Dia tidak menyombongkan itu. Justru ketika Tuhan Yesus memanggil dia menjadi seorang Paulus, dia sadar bahwa selama dia berkelakuan yang tidak benar itu sebagai orang-orang yang mau
tidak menyukai orang-orang Kristen pada saat itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggil dia menjadi seorang Paulus yang takut akan Tuhan, dia menyadari bahwa dia memiliki keistimewaan di hadapan Tuhan. Itu makanya dia betul-betul ingin mengikuti Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu, dia juga memiliki sakit penyakit. Ketika dia juga mengatakan di dalam kehidupannya, ada duri dalam dagingku. Tetapi ketika dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkannya di dalam 3 kali permohonan, Tuhan hanya berkata, dalam kelemahanmu lah ada kuasa. Dalam kelemahanmu lah kuasaku nyata. Dan itulah yang menjadi pegangan seorang Paulus untuk menyampaikan Injil Kristus kemanapun dia pergi. Meskipun dia harus berhadapan dengan orang-orang penyesat, ahli-ahli yang menyesatkan, tetapi dia tetap mengingat bahwa Yesus Kristus yang sudah memanggil dia untuk menjadi pemberita Injil kebenaran. Meskipun dari keterbatasannya oleh karena sakit penyakit yang ia hadapi, tetapi ia tidak gentar, dia tidak mundur, ia tidak minder, dia tidak malu untuk memberitakan Injil kebenaran itu kemanapun dia pergi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jadilah pengikut Kristus yang setia. Meski engkau punya keterbatasan, punya kekurangan di dalam kehidupanmu, memiliki keterbatasan di dalam segala sesuatu, tetapi ingat, engkau sangat istimewa di hadapan Tuhan. Jadilah pembawa berita Injil kebenaran kemanapun kita melangkah. Kiranya hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudariku dikuatkan di dalam membawa firman Tuhan ini kemanapun kita tuh diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, ajari kami mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau memberikan kuasa-Mu, sehingga melalui kami dapat terjadi suatu sukacita di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, di dalam satu hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Amin.